Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dari kelas 10-1. Saya ingin menjelaskan materi bab 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Bab ini mengajak kita untuk menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan damai. Para ulama datang dari berbagai wilayah, membawa ajaran Islam dengan cara yang lembut, bijaksana, serta menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal masyarakat Nusantara. Karena metode dakwah yang santun inilah, ajaran Islam bisa diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia hingga berkembang menjadi peradaban besar. Para ulama memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyampai ajaran Islam, tetapi juga sebagai guru, pemimpin masyarakat, penasihat, dan tokoh pembaharu. Mereka mendirikan pesantren, masjid, pusat pendidikan, serta menyebarkan nilai-nilai akhlak mulia. Banyak dari mereka juga ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan sangat jihad fisabilillah, menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi juga tindakan nyata untuk kebaikan umat. Contoh ulama yang berperan besar antara lain Wali Songo di Jawa, Syekh Burhanuddin di Minangkabau, Syekh Yusuf di Makassar, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan banyak tokoh lainnya. Setiap ulama memiliki cara dakwah yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan masyarakat tentang ketauhidan, akhlak, dan pentingnya menuntut ilmu. Mereka juga mengajarkan nilai kesederhanaan, kerja keras, toleransi, serta sikap menghormati budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, salah satu contoh paling terkenal dari peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan yang kreatif dan sangat dekat dengan budaya masyarakat. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan media seni dan budaya seperti wayang, tembang, dan simbol-simbol lokal untuk mengenalkan ajaran Islam. Sunan Ampel membangun pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam. Sunan Bonang dan Sunan Giri terkenal sebagai ulama sistematis dalam pendidikan. Bahkan, karya-karya mereka masih menjadi pedoman hingga saat ini. Pendekatan dakwah Wali Songo membuat Islam tumbuh secara bertahap, namun kuat dan berakar di hati masyarakat Jawa. Dari perjuangan para ulama tersebut, kita diajarkan banyak nilai mulia. Pertama, nilai kesadaran, kesederhanaan. Para ulama menjadi hidup dengan penuh keikhlasan, tidak berlebihan, dan selalu mengutamakan kepentingan hal umat. Kedua, nilai dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Kegigihan menuntut ilmu. Mereka menempuh perjalanan jauh, belajar bertahun-tahun, bahkan menghadapi banyak rintangan demi memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ketiga, nilai keteguhan dalam berdakwah. Walaupun menghadapi perbedaan budaya dan tantangan sosial, mereka tetap sabar dalam menyampaikan risalah Islam. Keempat, nilai kearifan dan beradaptasi. Mereka mampu menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal tanpa menghilangkan inti ajaran Islam. Bab ini juga menekankan bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia adalah bagian dari kehendak Allah. Ini membuat kita semakin yakin bahwa tugas kita sebagai umat Islam adalah menjaga, merawat, dan meneruskan nilai-nilai Islam yang sudah diwariskan oleh para ulama terdahulu.
Kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara belajar bersungguh-sungguh, berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan mempelajari bab 5 ini, kita tidak perlu mengetahui sejarah para ulama, tetapi juga kita diajak untuk meneladani akhlak perjuangan mereka. Kita belajar bahwa keberkahan ilmu datang dari ketulusan, kesungguhan, dan pengabdian. Kita juga belajar bahwa Islam berkembang karena disampaikan dengan damai, penuh hormat, dan tetap menghargai budaya. Nilai-nilai inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, bab 5 memberikan kesadaran bahwa peradaban Islam yang kita nikmati hari ini adalah hasil jeripayah para ulama. Maka tugas kita adalah menjaga warisan itu, meneladani akhlaknya, dan meneruskan perjuangan mereka dengan cara yang baik dan relevan dengan zaman sekarang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.